Mutiara Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika engkau memang mencintai Allah, apabila engkau memang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Di dalam ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberikan penjelasan. Ayat ini adalah sebuah pemutus bagi siapa saja yang mengklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, bahkan menciptakan atau mungkin memodifikasi ajaran-ajaran Islam, atau menetapkan satu tata cara yang tidak pernah dijalankan oleh atau tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, sehingga hal ini semua masuk dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Afwan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada keterangannya dari kami, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, maka amalan tersebut tertolak. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah, mari kita uji tentang ayat ini dalam kehidupan masyarakat kita sehari-harinya, khususnya di dalam bulan Ramadan yang mubarak ini. Coba kita lihat di dalam pelaksanaan salat tarawih misalnya. Manusia, sebagian saudara-saudara kita mengucapkan beberapa hal-hal di antara rakaat-rakaat salat, misalnya subhanal malikil ma'bud dan seterusnya, ya. Kemudian bahkan kalau kita perhatikan apa yang mereka sebutkan sendiri pun, ya, tentu pertama tidak ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang kedua, dalam pengucapannya sendiri pun banyak menyelisihi kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, bahkan yang tidak ada kaitan dengan doa pun dijadikan doa. Misalnya, tatkala mereka mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita perhatikan, kita kembali di masa di tahun 90-an misalnya, pada waktu itu ini sudah ada memang. Agar kita melihat bagaimana perkembangan bid'ah ini di dalam Islam. Masa seperti ini, ayat ini pada masanya sudah diucapkan di tahun 90-an misalnya. Namun pada masa itu, ya, generasi di masa itu yang telah membuat bid'ah yang seperti ini tidak pernah mengangkat tangannya, kan gitu. Tapi pada zaman sekarang, tatkala kita katakan misalnya Bilal, syahrul Ramadan, mereka sudah mengangkat tangan. Lihat bagaimana perkembangan bid'ah dari masa ke masa akibat kejahilan terhadap ajaran agamanya, akibat kecintaannya kepada ilmu syar'i, berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i. Bahkan nanti setelah itu mereka ucapkan apa? Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadis sanah lillahi ta'ala. Yang menjadi hal ini merupakan sebuah keyakinan, sebuah ritual yang merata hampir di lapisan masyarakat kita di setiap bulan Ramadan. Mereka terfitnah dengan bid'ah. Ya, kalau kita teliti, ini sebetulnya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Raudatul Talibin. Ya, beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini tentang masalah wa kamalus shaum, kesempurnaan puasa itu, lalu disebutkan berniat untuk puasa Ramadan
di esok hari. Lalu dijadikan perkataan Al-Imam An-Nawawi ini dirangkai menjadi sebuah niat. Padahal sebelumnya Imam An-Nawawi di kitab yang sama, di lembaran yang sama, di paragraf yang sama, beliau mengatakan mahalluhul qalb, tempat niat itu ada, mahalluhul qalb, tempat niat itu ada di hati. Ya. Nah, jadi begitu berbahayanya seseorang yang tidak mengerti agamanya, begitu berbahayanya seseorang yang terus berada di atas bid'ah. Bagaimana perkembangan bid'ah dari masa ke masa, ya. Kemudian semua orang mengatakan, orang-orang yang melakukan ritual-ritual tersebut, mereka mengatakan kami mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, katakanlah apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita semua terus senantiasa memastikan agar ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Ingat dalam sebuah kaidah, segala sesuatu yang mungkin dilaksanakan di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya, namun tidak dilaksanakan, maka apabila muncul di kemudian hari, ya, maka itu menjadi sebuah bid'ah. Segala sesuatu mungkin enggak diucapkan niat diucapkan niat dilafazkan pada zaman Rasulullah misalnya, mungkin sekali. Ada yang menghalanginya, apa yang menghalanginya? Namun tatkala tidak ada keterangan, potensi melaksanakannya ada, menunjukkan hal itu tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.